Siap. Mohon teman-teman semuanya di unmute dulu, nanti baru di kecuali Master Rian ya, biar di unmute dulu masing-masing supaya agak lebih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Di Rasul kemarin bahwa dia mendukung kita buat acara sharing pengalaman atau sharing pemahaman ya masing-masing kita dari kita. Diadakan yang awalnya kita buat setiap Rabu malam, katanya digeser ke Jumat malam. Makanya dibuat ke Jumat malam, dan malam ini adalah giliran Master Rian yang akan sharing ilmunya ya tentang kartu tarot ya. Saya juga masih awam ini kartu tarot ini, baru dengar dari Master Rian. Mudah-mudahan sharing ini ya membawa Master Rian itu bertambah ilmunya, bertambah berkahnya, dan bertambah rezekinya. Kan itu. Jadi itu doa saya. Mudah-mudahan doa teman-teman semuanya juga sama Master Rian ya. Semakin kita banyak sharing, mudah-mudahan rezeki tak terduga akan datang dari pintu manapun. Kan begitu ya. Baik, tidak berlama-lama, mari kita sambut Master Rian ya. Silahkan di-unmute-kan mic-nya, misalnya kita sambut. Inilah dia, Master Rian dengan materi kartu tarot. Ya, waktu dan tempat dipersilakan buat Master Rian. Beri tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman, para masker CITT Institute. Suara saya kedengaran jelas? Jelas. Jelas Tes, Master Rian. Jelas. Oke, jelas. Oke, lanjut Master Rian. Tapi agak nge-lag lagi nih. Tes, Halo tes. Master Rian. Oke. Oke, jelas. Tapi videonya ngadet Ada nge-lag videonya. ya? Tes. Nge-lag. Suaranya oke. Nggak apa-apa, yang penting videonya. kedengaran. Oke. Tapi mau melihat. Oke, silakan Master, lanjut. Oke. Jadi pembahasan malam ini santai-santai aja, relax. Itu sama aja kita bahas ilmu lainnya, memiliki struktur. Tarot itu struktur. Oh iya, yang belum tahu apa itu kartu tarot. Jadi kartu tarot itu diciptakan itu sebenarnya untuk permainan anak-anak di zaman Italia kuno gitu. Jadi kalau kita lihat kartu tarot yang asli, itu kulturnya kultur Italia kuno. Jadi kartu tarot itu awalnya diciptakan untuk permainan gitu. Justru yang dari awal diciptakan untuk meramal itu kartu domino. Cuman pakemnya beda sama tarot. Jadi domino itu punya pakem, tarot juga punya pakem. Cuman saya tuh agak nggak abstrak ya. Ini untuk saya pribadi gitu. Kartu tarot itu dibilang untuk meramal gitu. Walaupun emang kebanyakan umumnya gitu ya, dibilang untuk meramal gitu. Jadi saya lebih abstrak itu kartu tarot dibilang kartu untuk prediksi gitu. Jadi kedengaran lebih ilmiah gitu dibanding buat ramal gitu. Nah, bahas tentang kartu tarot itu sebenarnya simpel. Jadi yang satu itu simbolis, yang satunya lagi sinkronisasi. Nah, untuk malam ini saya cuma membahas tentang sinkronisasinya aja dulu gitu. Kenapa saya bahas sinkronisasi? Karena bakal jarang ditemuin di Google, di YouTube tuh jarang. Kebanyakan kalau di Google ataupun di YouTube itu bahasnya tentang simbol-simbolnya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang belum jelas gitu. Bentuk kartunya itu, kalau saya dulu, bentuk kartunya itu seperti apa rupanya dia,
Master Rian? Nah, kebetulan yang saya bawa sekarang ini udah versi Indonesia gitu. Jadi kulturnya kultur Indonesia. Kayak ini di belakangnya gitu ya. Ada reok Bali. Terus gambar-gambarnya juga kultur Indonesia gitu. Ini kalau kartu tarot yang Nusantara. untuk dasar gitu ya, Riderweed. Kartu tarot yang untuk dasar itu Riderweed. Itu kulturnya tuh Itali kuno gitu. Gambar-gambarnya Itali kuno. Kayak gedung-gedungnya, orang-orangnya gitu. Karena saya cinta Indonesia gitu ya. Jadi pakai kartu Indonesia. Ini kreator orang Indonesia juga. Satunya ini batik Parang. Ya. Jadi kartu tarot itu jenisnya banyak, ratusan, bahkan ribuan gitu. Setiap negara itu punya kulturnya masing-masing, jadi dituangkin dalam tarot. Ada malah tarot gambar-gambarnya Doraemon, terus ya kayak anime-anime gitu, Pokemon gitu. Cuman nggak mengurangi keakuratan prediksi itu gitu. Pakemnya tetap sama, cuman gambar-gambarnya aja beda. Ada yang gambar Pokemon, ada yang gambar Hello Kitty gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi atau diperjelas? Ya, kalau Anda sudah melihat Lanjut. semakin banyak anggota populasi. Pak. Oh iya, Pak Yuwardi, tadi halo. ada Pak Yuwardi. pertanyaan ya dari Halo Pak Yuwardi, di-mute kan suaranya, halo. Lanjut, Mas Rian. Oke. Tadi ada pertanyaan bagus banget tuh dari Ki Agus Pancerbumi. Tadi nanyanya kurang lebih gini Ki Agus itu. Master, kartu apa ya? Mas Agus bisa diulangin pertanyaannya Mas Agus? Bisa. Lupa tadi pertanyaannya apa Mas Kartu Agus? tarot itu kalau mau beli Pertanyaannya apa Mas Agus? itu yang bagusnya seperti apa? Kalau mau beli kartu tarot Oke, seperti apa? yang bagus seperti apa? Saya jawab ya Mas Agus ya. Saya jawab nih. Jadi kalau bilang bagus itu relatif. Kalau bilang kartu tarot itu yang bagus itu relatif. Jadi karena kartu tarot itu banyak, sesuai selera aja. Kalau seleranya yang serem-serem ada, yang seleranya yang Indonesia banget juga ada, atau yang fun-fun aja gitu kayak animasi robot itu ada gitu. Cuman untuk dasar sebaiknya rekomendasi saya itu Riderweed. Jadi kalau kita beli di toko online itu klik aja kartu tarot Riderweed gitu. Itu untuk yang dasar jadi nggak bingung. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Ada yang mau tanya lagi, Mas Agus? Siap. Ada lagi. Itu apa namanya, kartu yang lebih bagus itu yang maksud saya tanyakan itu apa, kualitas untuk meramalnya itu yang tepatnya sesuai kenyataannya yang seperti apa maksudnya gitu. Oh, jadi gini yang seperti yang saya bilang tadi, apapun gambarnya, yang penting kita udah tahu pakemnya ya, itu tuh mempengaruhi hasil ramalan kita gitu. Mau yang kayak gini nih, ini sama aja gitu. Putus ya? Oh, nggak putus. Jadi cuman beda gambar aja gitu. Ini lebih ke budaya Indonesia gitu. Ini lebih ke animasi. Cuma sama-sama bikinan Indonesia nih tarot. Kayak gini kan anime.
Oh, jadi Animasi. kesempet ngomongnya. Anime. Gambarnya anime. Ya, animasi. Kalau anak-anak sekarang kan nyebutnya anime gitu. Atau ini bentuknya kultur Indonesia banget, ada sawah. Ini nggak mempengaruhi, yang penting kita udah tahu pakemnya. Nah, untuk mengetahui pakem-pakemnya itu di materi simbolis. Untuk malam ini kita bahas sinkronisasinya. Mas Terian, kalau kita coba satu demo dulu gimana? Misalnya memprediksi Mas Ki Pancer Bumi Oh, gitu. memprediksi, Nah, boleh. Ki Pancer Bumi silakan mau Boleh. diprediksi. Ya, siap, silahkan. Nah, demo dulu. Nah, ayo Oke, Ki Pancer. ada pertanyaan apa yang kira-kira mengganggu perasaan gitu? Gimana, Halo, gimana? Tes. Ada pertanyaan apa tentang misalnya keuangan, jodoh, rezeki, atau mau nyari jodoh lagi gitu? Rezeki aja. Saya tolong diprediksi rezeki saya untuk bulan sekarang. Untuk bulan ini ya? Ya. Oke. Kita cek dulu. Ya mudah-mudahan aja benar. Iya, mudah-mudahan. Soalnya bulan kemarin udah alhamdulillah gitu rezekinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar terus. Oke, untuk Ki Pancer Bumi ya. Bisa ambilin. Awas disirap. Pak Suryadi. Oke. Ki Pancer Bumi nih kartunya. Kurang jelas, Jadi Master. ini ada gambar keris. Udah jelas? Gambar apa itu, Mas? Apa Oh ya? iya. Oh ini kalau dipakem 10 pedang gitu. Kalau karena ini kultur Indonesia, ini 10 keris. Kelihatan? Untuk rezekinya ini ya, Ki Pancer Bumi, sebenarnya sih banyak saran juga dari kartu ya, Jadi banyak beban tentang keuangan karena spesifiknya banyak pengeluaran lah gitu. Pengeluarannya nggak keduga lebih tepatnya. Gimana kita cek Muni? Bener banget, bener atau salah? Gimana? Benar gitu. Benernya jangan terpaksa dong. Enggak, benar. Benernya terpaksa banget. Kan enggak benar banget. Enggak benar. Untuk solusinya gimana gitu kan? Ini kan baru gambaran permasalahan. Ini gambaran permasalahannya. Solusinya gimana, Mas Rian? Gimana gitu? Solusinya saya kocok lagi nih. Pakai kartu lagi. Bilang stop di mana aja, Ki? Stop. Dah. Oke. Solusi untuk Ki Pancer Bumi. Oke, Ki. Solusinya sederhana, Ki. Solusinya ini gambarnya. Gambarnya. Udah kelihatan. Iya. Mungkin ada penerangan juga kali ya. Kameranya kurang mahal gitu. Kurang jelas, Mas Rian. kurang fokus.
Suara Lampunya, gambarnya, Pak. lighting. Iya nih. Ratingnya belum bayar listrik. Jadi mentang-mentang belum bayar listrik, jadi PLN-nya dikurangi. Oke deh, jelasin langsung. Oke. Solusi. Kalau punya biar saya nggak punya hutang, Suara putus-putus. itu solusi. Suaranya putus-putus, Putus. Mas Rian. Suaranya Ulang-ulang, Rian. putus. Low itu apanya? Unstable ininya. Ulangi, Mas Rian. Oke, diulangin. Solusi untuk permasalahannya Ki Pancar Bumi, hutangnya prioritas dulu, diutamain dulu untuk dibayar gitu. Cuman kalau nggak punya, sedekah. Dua-duanya lebih bagus gitu. Kalau bisa dua-duanya. Nah itu nanti yang membuka pintu-pintu rezeki yang lain gitu, yang nggak keduka. Itu solusinya. Oh gitu. Siap, Oke siap, ya. siap. Itu Ya. benar, Ki Pancar utang di banknya banyak benar maksudnya. Soalnya prediksinya itu kan. Ya utang Umum gitu ya. aja. Ya prediksi gitu. Apa lagi? Gimana Ki Pancar Bumi? Ada yang mau diperjelas atau dipertanyain lagi? Kayaknya Ditanggapi cukup dulu, deh. Ki Pancar, ditanggapi dulu kebenarannya gitu, akurasi presentasinya gitu. Jadi biar nanti siapa tahu ada yang di antara teman-teman minta dicoba diprediksi, gitu, bukan diramal ya, biar ilmiah diprediksi. Prediksi. Ya. Gimana prediksinya? Prediksinya ini mendekati. Oke, kalau misalnya nih 1 itu salah banget, 10 itu benar banget, di angka berapa Ki? 3. Di angka 3, oke. Di angka 3 itu yang untuk solusi atau yang tadi permasalahannya? Permasalahannya. Karena emang saya tuh bahas poin-poinnya aja yang besar-besar, nggak bahas spesifik gitu. Oke. Tapi kalau saya bahas secara spesifik, ini ada masalah pribadi banget Ki. Jadi nggak bisa diubah di sini gitu. Siap. Jadi nanti dah saya WA gitu. Masalahnya Oke sebenarnya deh. apa sih? Siap. Kayaknya ini nggak bisa dipublis gitu ya. Bener ya? Oke. Saya baca kartunya lah. Yang saya baca kartunya soalnya. Cukup Ki atau ada yang mau diperjelas? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Cukup. Mungkin yang lain? Lanjut, teman-teman sekalian, siapa yang mau coba? Langsung materi aja. Oh, langsung materi. Oke, silakan Mas Rian ngasih materi dulu. Materi. Kita ngobrol-ngobrol aja santai. Gak usah terlalu berat-berat. Untuk materi sebenarnya saya udah ini loh. Tahu cukup atau enggak nih waktunya. Referensinya 3 buku nih. 1, 2, 3. Bukunya tebel-tebel banget lagi. Dirangkum. Jadi Dari sosial. ya. Pak Luki memaksakan banget itu. Simpulan. Bisa dimulai ya. Ya, silakan Mas Rian. Jadi terkait sejarah tarot itu, kartu tarot itu diciptakan awalnya untuk permainan gitu, permainan anak-anak di waktu itu. Jadi sebelum namanya kartu tarot,
Sebenarnya namanya bukan kartu tarot ini. Ini sebenarnya namanya bukan kartu tarot, kartu mainan aja gitu. Cuma saat itu kalau saya baca-baca sejarahnya, karena mainnya itu di sungai, sebentar saya ingat-ingat dulu, Sungai Taroci. Jadi dulu anak-anak Itali mainnya di Sungai Taroci, jadi lama-lama dinamain tarot gitu, kartu tarot. Sebelumnya nggak ada namanya, kartu ini nggak ada namanya sebelumnya, karena buat mainan anak-anak aja gitu. Kebetulan gitu mainnya di Sungai Taroci. Lama-lama jadi namanya kartu tarot gitu, karena mainnya di Sungai Taroci. Nah, terkait sejarah. Terus nanti ya sebelum saya bahas sinkronisasi gitu ya, saya bahas tentang cerita pribadi dulu. Kenapa sih pada akhirnya saya tertarik sama kartu tarot? Dulu kan saya sering main street hypnosis. Jadi kebetulan teman-teman itu ada yang bisa kartu tarot, ada yang bisa sulap, ada yang bisa debus dan sebagainya lah, macam-macam. Nah, suatu ketika itu teman yang bisa main kartu tarot itu main kartu tarot tuh di taman, main kartu tarot, dia prediksi benar. Nah, di situ saya menemukan tanda-tanda trans besar banget di semua orang itu yang diajak main kartu tarot. Transnya tuh dalam banget gitu dari ekspresi mukanya. Nah, dari situ saya tuh tertarik gitu belajar kartu tarot. Wah, kalau udah trans begini, kalau bahasa saya tuh ya tinggal jorokin doang terhipnosis gitu. Tinggal nyentil doang terhipnosis gitu. Karena udah trans duluan, diajak main kartu tarot tuh orang tuh pasti trans gitu. Dan transnya itu mendekati teta lah. Kalau diukur tuh mendekati teta, transnya itu tinggal colek dikit aja gitu. Itu orang tuh bisa terhipnosis gitu. Awalnya gitu tertarik belajar tarot. Dan awal belajar tarot juga tarotnya nggak beli. Tarotnya itu mungut di tong sampah gitu lah. Jadi ada teman kan kartu tarotnya siram teh. Yang kesiram itu cuma dia buang gitu. Saya bilang jangan dibuang. Buat saya aja udah ambil gitu. Saya ambil tuh di tong sampah yang saya pelajari secara otodidak. Pada waktu itu saya tuh nggak mempermasalahkan sinkronisasi. Jadi waktu itu saya belajar simbolisnya aja gitu. Belajar simbolis sekitar 15 menit sama teman saya itu langsung praktek dan berhasil. Kenapa bisa cepat banget berhasil? Karena kartu tarot itu simpel, sebenarnya simpel, nggak perlu didramatis. Dibilang gimana ya? Bahasanya, karena memiliki struktur. Kalau kita tahu strukturnya, udah ngikutin aja bisa gitu. Terkait ini, mudah-mudahan gambarnya kelihatan ya, karena kecil banget ini. Ya mungkin dari sini ada yang mau ditanya dulu sebelum lanjut. Tes. Oke, suara bagus. Lanjut terus saja Mas Rian. Sampai sini ada yang mau bertanyain dulu sebelum dilanjut. Lanjut. Nggak pala dipegang Ada juga nggak pertanyaan? apa-apa kayaknya mic-nya nggak pala dipegang udah kuat suaranya kayaknya. Oke. Lanjut aja dulu Mas. Dilanjut aja. Oke. Nah, sebelum bahas tentang sinkronisasi, bahas tentang simbol dulu sedikit. Ini Queen of Swords. Nah, saya megang 2 kartu.
Nah, ini namanya kartu The Fool. The Fool itu kalau diartiin bahasa Inggrisnya itu si dungu atau si polos atau anak muda. Jadi The Fool itu kalau di arti Indonesia itu si dungu, si polos atau anak muda lah. Itu arti simbolisnya. Jadi arti simbolisnya itu The Fool itu si dungu, anak muda atau si polos lah, si polos. Nah, ini kan simbolnya ya, simbol. Terus yang kedua ini King Pentacle atau King Coin. Jadi kalau diartikan bahasa Indonesia itu raja koin lah, atau materi atau harta. Nah, Mic-nya di-mute kan Pak Agus? Lanjut Master saya ya. bisa dilanjut ya. Lanjut, lanjut. Jadi saya ulangin, ini saya pegang 2 kartu. Yang kartu pertama itu The Fool atau si dungu, si bodoh ataupun anak muda gitu. Jadi arti dari simbolis itu, simbolnya itu. Jadi kalau ada keluar kartu gitu ya, pas kita kocok keluar kartu The Fool. The Fool itu secara simbolis si dungu, si bodoh atau anak muda. Nah, kalau kita kocok kartu keluarnya kebetulan gitu ya, misalnya King of Pentacle, ini raja koin atau raja harta atau raja materi. Nah, misal gitu ya, kita kocok kartu, bahas tentang percintaan gitu, dikocok gitu, buka keluar The Fool. Kira-kira prediksinya nih ya, kalau kita pertanyaan percintaan, ini percintaannya ini kurang lebih, karena kita nggak bisa pakai 1 kartu, minimal 3, jadi biar ada 1 kartu terkait sama kartu lain gitu. Karena ini untuk ya satu aja dulu. Oke, jadi ketika pertanyaannya itu misalnya percintaan, keluarnya The Fool, bisa jadi ini hubungannya baru. Bisa jadi ini hubungannya bertepuk sebelah tangan. Atau bisa jadi salah satu dari pasangan itu, misalnya perempuan atau laki-laki, ada yang dimanfaatin gitu. Kalau pertanyaannya The Fool, pertanyaan percintaan, keluarnya The Fool gitu. Terus misalnya pertanyaan masih percintaan, pas dikocok keluarnya kartu King of Pentacle. King of Pentacle. Nah, bisa jadi hubungannya itu salah satu ada yang otoriter. Bisa jadi hubungannya itu cuman karena materi aja gitu. Bisa jadi hubungannya karena bukan karena hati, karena good looking aja, karena dia keren, karena dia terkenal gitu. Jadi saya ulangin ya, misalnya sama-sama pertanyaannya percintaan, keluarnya kartu The Fool, ini bisa aja hubungannya baru, bisa aja hubungannya salah satu ada yang dimanfaatin, dan bisa aja cintanya bertepuk sebelah tangan gitu. Cuman pertanyaan masih percintaan, keluarnya kartu King of Pentacle, itu bisa jadi hubungannya karena cuma lihat materinya aja, atau karena dia terkenal aja, karena dia good looking aja. Jadi cintanya itu bukan berdasarkan perasaan, karena yang dilihat aja gitu. Ya ini pelan-pelan aja ya, sampai sini ada yang mau ditanyain?
Tanya Mas Rian. Tanya Mas Rian. Silakan, Pak. Siapa dulu ini? Saya Siapa dulu Pak ya. Jonan? Ya. Mas Rian, itu satu paket kartu tarot itu berapa jumlahnya ya? Berapa kartu dia? Halo? Halo Mas Rian. Aduh, keluar dia. Ya, Oh, enggak. kan? Kartu. Jumlah kartu tarot itu 78. Ada yang mau ditanya lagi atau Jadi 78 itu misalnya tentang percintaan pertanyaannya. Jadi total dari 78 itu masing-masing ada artinya, dengan pertanyaan percintaan itu ada artinya masing-masing ya? masing-masing, betul. Ada artinya masing-masing. Ada artinya masing-masing. Ada yang lagi Berarti dia juga kan tadi awalnya itu kartu tarot hanya permainan aja, gambarnya bisa beda-beda. Nah, tergantung dari ini ya, ada mau terserah mau tentang budaya Indonesia, tentang apapun tadi ya, seperti gambar Doraemon gitu kan. Berarti itu yang menentukan bukan gambar, tapi hanya itu tadi ya, simbolnya itu ada tulisannya itu yang di bawah, itu yang dimasukkan simbol ya, Mas Rian. Ya, simbol itu bisa dari ininya, tulisannya, misalnya King of Pentacle, bisa dari gambarnya. Nah, gambarnya kan tadi bisa beda-beda, Mas. Jadi gini, saya jawab ya, apapun gambarnya, mau itu gambarnya Doraemon, mau gambarnya robot, mau gambarnya Hello Kitty, itu tuh pasti ada empat simbol: koin, pedang, kayu, satunya lagi cup, air. Apapun kartunya pasti ada simbol itu. Mau itu bentuknya robot, mau bentuknya Indonesia begini. Misalnya ini bentuknya yang filter Indonesia ini, pedang itu digantiin dengan keris. Yang filter Indonesia begini nih. Terus animasi, filter animasi, tetap ada tongkatnya, ini tongkat itu kayu. Ini kan animasi nih. Ya. Jadi apapun jenisnya, malah ada yang vulgar banget gitu. Jadi kartu tarot itu isinya orang-orang yang bercinta lah, hubungan sama istri, ada. Tapi itu semua nggak lepas dari 4 simbol ini. Pasti ada. Nah, setiap simbol itu ada artinya. Misalnya kayak simbol koin, kayu, satunya lagi cup atau gelas. Itu masing-masing punya arti gitu. Cuman malam ini saya nggak membahas tentang simbol, ya sedikit lah, bahasnya tentang kenapa kok bisa pas banget sama prediksinya gitu. Sama misalnya kok ramalannya lah, bahasanya gampangnya ramalannya kok bisa pas banget gitu. Yang itu yang mau saya bahas malam ini gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi atau diperjelas? Kalau masalah simbol bisa di YouTube ada. Yang nggak ada sinkronisasi. Benar ya, Mas? Iya. Iya, kalau simbol itu cari di Google ataupun di YouTube banyak. Cuman kalau sinkronisasi itu jarang banget. Bahkan bisa dibilang nggak ada gitu. Saya tuh nyari referensinya susah. Kalau dulu waktu zaman-zamannya belajar, nyari referensi untuk sinkronisasi itu susah. Gitu. Paling dapatnya dari buku, itu juga nggak semua buku ada. Nggak semua buku ada untuk terkait dengan sinkronisasi itu. Karena jadi gini, belajar tarot itu gimana kitanya gitu. Gimana kitanya mendrivernya gitu. Bahkan ada yang belajar tarot itu pakai meditasi. Jadi setiap kartu tarot itu dimeditasiin gitu.
apa namanya ya, diritualin. Ada yang belajar begitu. Cuman kalau tipe-tipe orang kayak saya itu belajarnya di pakemnya. Pakemnya itu kayak simbolnya itu, misalnya koin artinya apa, terus kayu atau tongkat artinya apa, pedang artinya apa gitu. Nah ini pedang, apapun gambarnya pasti ada pedang, ada tongkat, ada gelas atau cup, ada koin. Jadi apapun tarotnya, itu mau gambarnya Hello Kitty, gambarnya monster, itu pasti ada simbol itu. Nah, jadi yang biar gampang, biar mudah, itu kita cukup hafalin simbol-simbol ini aja, 4 simbol itu. Cuman next lah dibahas. Nanti saya bahasnya tentang, saat ini bahasnya sinkronisasinya aja. Kenapa kok bisa sinkron gitu? Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi atau diperjelas? Lanjut ke sinkronisasi. Sinkronisasi maksudnya sinkronisasi kartunya yang mana maksudnya itu, Master Yan? Ini yang mau dibahas, Pak. Sinkronisasi. Oke, silakan lanjut. Setiap kartu itu punya simbol gitu. Setiap kartu itu punya simbol. Nah, kok ajaibnya gitu ya. Keluarnya itu simbolnya pas terkait dengan permasalahan klien gitu. Dilalahnya, ajaibnya kok bisa begitu gitu. Itu yang mau kita bahas gitu. Jadi misalnya tadi masalah percintaan. Klien datang ke saya gitu. Klien datang ke saya, tanya tentang percintaan, singkat cerita kocok kartu. Kartunya kok bisa keluarnya the full gitu. Bisa keluarnya kok the full gitu, sesuai dengan permasalahan klien, kok bisa gitu. Dari 78 kartu, kok ya keluar the full sesuai permasalahannya klien. Kenapa nggak keluarnya misalnya King of Cup gitu? Kok kenapa keluarnya the full yang tepat gitu, tepat dengan permasalahannya klien? Nah itu terkait dengan sinkronisasi namanya, kok bisa tepat gitu. Sinkronisasi itu sama seperti gini aja dah, karena kita praktisi hipnosis gitu ya. Karena kita praktisi hipnosis, kita bahas tentang pendulum gitu ya. Pendulum analisis. Nah, kurang lebih pendulum analisis kan seperti ini ya. Misalnya saya tuh lupa kunci, tempatnya di mana. Tahu-tahu pelan-pelan pendulum ini ngarah ke kiri, ke kanan, ke samping atau ke belakang gitu. Kok bisa seperti itu gitu. Kira-kira kenapa? Teman-teman bisa jawab lah, bisa kita diskusi aja gitu. Tes. Ya, dengar suaranya, Mas Rian, lanjut. Kita diskusi aja, Pak. Kita nih melakukan pendulum analisis. Kita melakukan pendulum analisis nih. Kebetulan misalnya kunci motor saya hilang gitu. Kita pakai pendulum analisis. Nah, pendulum analisis ini tahu-tahu mengarahkan dengan tepat arah kunci motor saya yang lupa itu. Itu kira-kira kok bisa gitu tuh kenapa gitu. Gak apa-apa teman-teman, diskusi aja. Siapa yang mau jawab? Ya, menggerakkan tuh alam bawah sadar gitu. Nah, spesifiknya gimana Pak kok pendulum analisis itu alam bawah sadar gitu? Spesifiknya tuh gimana? Ini dia menembus critical areanya itu kali, sehingga bisa menunjukkan di mana ada kunci itu. Ada lagi Pak tambahannya selain itu?
Saya kira itu karena yang menggerakkan itu kan dari kita juga, dari dalam diri kita juga, sehingga bisa menunjukkan di mana dia berada. Jadi mungkin dia tidak bisa bisa menembus itu tadi. Mungkin teman-teman lain ada yang mau nambahin pendapatnya. Kira-kira gitu ya, kita melakukan pendulum analisis. Anggaplah kasusnya itu kunci hilang gitu. Nah ternyata pendulum analisis itu menunjukkan tepat ke arah kunci motor hilang itu. Gitu. Kira-kira kenapa itu? Kira-kira gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin pendapatnya. Pendulum analisis itu kan yang setahu saya nggak mengarahkan ke arahnya, tapi pertanyaannya jawabnya ya sama tidak kan. Ketika muka kanan, muka belakang itu jawabannya ya, belakangnya tidak gitu, atau kebalikannya kan, kanan kiri. Bukan Ya, begitu. bisa. Misalnya gini kan, kunci rumah di rumah atau tercecer di jalan. Kalau di rumah mungkin kita arahkan ke kiri, kalau di jalan diarahkan ke kanan nanti gerakannya. Kita lihat gerakannya dia kemana. Bukannya gitu, dia menunjukkan pertanyaan kepada pendulum, bukan ditanyakan arah, tapi jawabannya ya sama tidaknya. Gimana, Mas Rian? Bisa seperti itu. Cuman saya pernah praktekin. Kebetulan emang saya tuh kunci motor itu lupa gitu. Lupa. Ini kira-kira naruhnya di mana gitu. Saya punya pendulum. Iya. Saya tanyain aja, saya relax dulu, saya tanyain. Kira-kira kunci motor saya di mana gitu. Pelan banget. Itu emang cukup agak lama, sekitar 3 menit atau 2 menitan. Baru itu pendulum itu mengarahkan ke kiri gitu. Ya udah saya ikutin kan ke kiri sambil saya amatin, ternyata benar adanya di kiri itu. Sebelah kiri kamar. Ketutupan sama sambil megang bukunya ketutupan gini dia nggak kelihatan. Bisa aja pakai tulisan gitu. Misalnya kita lembaran kertas gitu, ditulisin kira-kira di rumah, di luar, di dalam atau di luar, atau memang benar-benar hilang gitu. Kita giniin, nanti pendulum analisis itu merespon gitu. Merespon. Kira-kira kok bisa merespon begitu, cara kerjanya seperti apa gitu. Kira-kira gitu. Mungkin Mas Rofi bisa jawab, Mas. Bisa bantu jawab. Kita sampai jam berapa ya? Jam 9. Jam ini udah jam sisa 15 menit. Oh. Ya, oke. Saya percepat aja. Jadi ketika ini versi yang saya tahu, versi yang saya pelajari gitu ya. Karena pendulum analisis bisa aja banyak versi, bisa aja banyak malah versi. Kenapa kok pendulum analisis itu bisa tepat mengarahkan kunci motor saya hilang saat itu? Karena ada yang namanya motorik respon. Jadi motorik respon dari bawah sadar saya itu mentransfer ke misalnya gini. Jadi motorik respon itu kan gerakannya halus banget, halus banget. Jadi motor alam bawah sadar saya itu mengasih informasi ke motorik respon saya untuk menggerakkan misalnya sesuai arah ke kunci hilang itu gitu. Jadi kurang lebihnya itu karena ada motorik respon dari alam bawah sadar. Sampai di sini ada yang mau ditanyain atau ada yang mau perjelas atau beda pendapat juga boleh. Ada yang mau beda pendapat juga boleh, kita diskusi. Kayaknya lanjut ke kartu yang tadi, Jadi, Mas Rian. Ini dulu supaya karena nanti terkait Pak, nanti terkait. Jadi motorik respon itu cara kerjanya yang saya tahu dan yang saya pelajari kurang lebihnya seperti itu. Jadi alam bawah sadar saya itu mengasih informasi ke motorik
Nah, terus respon sesuai arah kunci saya hilang itu. Begitu juga dengan tarot, Pak. Jadi motorik respon kita, misalnya kita ngambil kartu udah disebar gitu ya. Kartu kurang lebih udah sebar gini. Motorik kita itu tuh mengarahkan pas ke solusi atas pertanyaan kita gitu. Misalnya pertanyaannya percintaan. Nanti kalau misalnya kita niatinya untuk solusi, nanti malah keluar gitu. Keluar tentang percintaan dengan tepat gitu. Sesuai dengan simbolis yang ada gitu. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanya atau ada yang diperjelas atau beda pendapat boleh dah kita diskusi gitu. Seru tuh kalau beda pendapat. Jadi Mas Rian, itu kan motorik respon kan orang yang diramal atau motorik respon Mas Riannya yang meramal? Sementara kita kan mau menjawab pertanyaan dari orang yang diramal. Nah, jadi motorik respon yang orang yang diramal. Yang diramal. Jadi motoriknya itu mengarahkan kartu yang tepat sesuai dengan pertanyaannya dia. Misalnya pertanyaan tentang percintaan, tentang ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi kenapa kok tepat gitu? Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika misalnya kartu disebar, kartu sebar gini, sebar. Pertanyaannya apa? Misalnya tentang percintaan atau tentang keluarga. Nanti motoriknya itu mengarahkan ke simbol yang sesuai dengan solusi yang ingin didapat gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Sampai sini ada yang mau dipertanyain lagi atau diperjelas? Sebenarnya simpel banget. Lanjut aja biar cepat. Ya seperti itu. Misalnya tadi kita belajar simbol sedikit ya. Kita belajar simbol sedikit. Ntar saya siapin kartunya. Beda-beda kan. Jadi saat. Oke. Sebentar. Oke. Ini kebetulan ada 4 simbol. Jenis kartu tarotnya ada kayu, tongkat atau tongkat. Itu tuh secara simbol artinya tuh lebih ke perasaan. Lebih ke bukan perasaan sih. Lebih ke intuisi. Nah, kalau keluarnya oke. Di sini ada simbol, saya ulangi, di sini ada simbol. Apapun jenis kartu tarotnya, kalau ada simbol kayu ataupun tongkat, itu diartikan dengan intuisi atau kreativitas. Nah, kalau koin, pentakel, itu artinya itu materi, harta, atau hal-hal yang bisa dilihatlah, materi, harta,
atau hal-hal yang bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba, atau singkatnya itu fakok lah, visual, auditory, kinestetik. Nah, terus pedang. Pedang itu artinya beban. Singkatnya itu beban, artinya itu beban. Nah, beban, permasalahan, ataupun halangan. Nah, singkat aja ya, ketika kita kocok kartu, anggaplah ini tumpukannya 78, kita kocok gitu. Kita kocok, kita sebar, klien datang. Permasalahannya misalnya keluarga gitu. Permasalahannya keluarga. Secara bawah sadar, motorik responnya klien itu mengarahkan ke sesuai solusi yang dia inginkan gitu. Misalnya dia ambil kartu ini, set gitu kan, slow motion, set. Nah, ternyata yang keluar tuh simbol pentakel. Berarti bisa jadi permasalahan keluarganya itu karena materi. Misalnya materi itu atau gaji suaminya kurang, atau banyak pengeluaran, atau apa. Jadi pentakel ini ntar dikaitkan dengan gambar-gambar di sekelilingnya. Misalnya di gambar-gambar sekelilingnya itu ada tongkat, ada bunga, ada tangan gitu. Nanti dikaitkan dengan itu sesuai dengan pakemnya. Karena saya malam ini nggak bahas pakem, bahasa sinkronisasi kurang lebihnya seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyain atau diperjelas? Oke, berarti tadi tongkat atau kayu itu berhubungan dengan kreativitas. Ya kayak gitu tadi ya. Kalau yang koin jadi berhubungan dengan harta atau yang nampak. Terus satu lagi tadi pedang itu berhubungan dengan beban gitu ya. Kalau pedang itu beban gitu maksudnya. Atau halangan. Halangan gitu ya. Ya, beban, halangan, atau Berarti ada 3 jenis benda yang dominan besar gambarnya. Ada kayu atau tongkat, ada koin, pedang. Jadi cuma 3. Tadi waktu pertama bilangnya 4. Jadi satu lagi apa? 78. Jadi satunya lagi itu cup. Cup itu bisa gelas. cangkir. Cuman di sini gambarnya air. Kebetulan di kartu ini gambarnya air. Jadi kalau misalnya cup itu lebih ke feeling, tongkat itu intuiting, terus ini sensing, koin itu lebih ke sensing. Satunya lagi pedang itu. Nah dari sini bisa kita analisa gitu, kalau kita bahas tentang simbol ya, kita bisa analisa. Ini sebenarnya masalahnya klien tuh di mana sih, di belahan otak mana gitu. Misalnya keluar pedang gitu ya, thinking, berarti di pemikirannya dia, atau pemikirannya dia kurang tepat, atau ada pemikiran-pemikiran salah dari teman-temannya. Jadi dari sini nih, dari simbol ini bisa kita analisa gitu. Terus misalnya keluarnya kok cup atau air, ini lebih ke perasaan. Misalnya klien datang, oh, suami saya tuh selingkuh, gini. Nah, akhirnya kita kocok tuh ke kartu. Keluarnya cup atau air, bisa aja cuma perasaannya si klien itu aja gitu. Sebenarnya pacarnya, suaminya nggak selingkuh. Begitu kurang lebihnya. Dari sini ada yang mau ditanyain atau diperjelas? Halo, berarti kan kalau misalnya ada 4 jenis, halo, dengar suara saya? Ya. Kan ada 4 jenis.
Kalau 4 jenis, Benar, tadi Pak? ada Ya. 78. Berarti kalau dibagi 4 itu nggak pas itu satu-satu ya? Jadi gini, Pembagiannya nggak kayak kartu kartu itu joker misalnya. ada 78. Heeh. Ada 4 jenis tadi kan? Kartu tarot itu ada, ya, kartu tarot itu ada 78. Mm-mm. Ada arka mayor, ada arka minor. Oke, berarti Sampai dibagi sini bisa 2. dipahami, Pak? Dibagi 2, 78 bagi 2, 39. Ya. Enggak dibagi dua tuh enggak sama rata. Enggak sama rata. Oh, nggak sama rata. Nanti tentang simbol dibahas di pertemuan berikutnya. Ini saya mau bahas tentang sinkronisasinya aja dulu. Kok bisa tepat gitu sama pertanyaan klien gitu. Jadi kartu tarot itu ada 78, ada arka mayor, ada arka minor. Jadi yang ada simbol pedang, cup, tongkat, satunya lagi koin itu di arka minor. Gitu, Pak. Di mayor juga ada, cuman dia nggak spesifik, dia lebih global. Perbedaan mayor sama minor nanti saya bahas di pertemuan berikutnya aja. Jadi ini saya membahas tentang sinkronisasinya aja gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi atau diperjelas? Silakan Oh ya, teman-teman tadi yang Mas lain Rafiq kalau tanya. yang mau bertanya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Rafiq, Pak. Oh, ini pertanyaan sebenarnya bagus nih. Pertanyaan dari Mas Rafiq. Simbol itu kan ada 4. Nah, kartu tarot ada 78. Untuk membaca hasil dari kartunya seperti apa? Contoh yang keluar air lebih ke perasaan. Nah, keadaan perasaannya seperti apa? Nah, ini terkait simbol. Nah, ini terkait simbol luas banget. Jadi, tadi sebenarnya udah saya bahas sedikit ya. Misalnya ini koin. Koin itu ada koin itu materi ya. Arti simbolnya itu materi. Nah, di Ya, sini koin ada materi. kembang. Di sini ada tongkat, sini ada tangan. Nah, itu spesifiknya nanti di situ, di simbolisnya. Spesifiknya di simbolisnya itu nanti. Kira-kira gitu, Mas Rafiq. Nanti kalau misalnya terkait simbolis, di pertemuan berikutnya, malam ini kita bahas tentang sinkronisasi. Jadi di sinkronisasi ini ada yang belum jelas, nanti saya perjelas lagi gitu. Diperjelas Oh iya, lagi. mungkin tentang apa nih, Pak? Saya mau nanya, Master. Silakan Pak Agus. Satu lagi. Satu pertanyaan lagi aja ya, nanti lanjut malam. Kalau nanti bisa kok japri saya gitu. Nanti bisa diperjelas. Satu pertanyaan lagi Satu terakhir, pertanyaan Pak Agus, lagi, Pak. silakan. Ayo, boleh. Pancar Bumi. Saya ya. Itu Ya. permainan tarot itu satu pertanyaan berapa ngambil kartu? Secara sekaligus apa satu persatu? Di tebaran. Jadi itu namanya tebaran. Kartu tarot itu ada banyak tebaran. Cuman yang umum tebarannya itu sebenarnya nanti dibahas di itu ya, di simbolis kali itu. Tapi nggak apa-apa lah dibahas sedikit. Jadi kartu tarot itu yang umum 3 tebaran. Misalnya 3 tebaran tuh begini. Ini ya 3 tebaran ya. Nah, misalnya tebaran gitu. Jadi kartu pertama itu terkait dengan masa lalu. Gitu. Kartu yang tengah ini terkait dengan kondisi saat ini. Nah, kartu yang ketiga
Kalau saran-sarannya dijalanin, hasilnya di kartu yang ketiga gitu. Itu tebaran. Umumnya 3, ada 10, nanti ada yang cuma 5, ada 6. Gitu. Untuk dasarnya sih, dasarnya aja 3. 3 aja udah bisa cari duit sebenarnya itu. Kalau kita buat konsultasi. Begitu Mas Agus. Itu gimana Pak Agus? Udah bisa dipahami lah. Kayaknya memang harus ada pertemuan satu lagi membahas makna simbol ini kan. Iya, Ya, kayaknya kita terlalu perlu luas waktu ini. lama juga ya. Luas ini materinya. Luas. Apalagi bahas simbol, Pak. Bahas simbol itu bisa seharian. Kalau sinkronisasi kan gampang lah, itu tinggal memahami yaitu motorik respon atau bisa bisa dibilang loa lah. Loa, apa yang kita pikir itu yang kita tarik gitu. Kalau loa itu ya, hukum loa, apa yang kita pikirin itu yang kita tarik. Itu juga sama, motorik respon. Apa yang kita ambil itu sesuai sama permasalahan kita gitu. Misalnya teman-teman ingin memperdalam tentang tarot, saya tuh nggak buka training tarot gitu. Saya nggak buka training tarot, cuman bisa nyaranin beli buku ini. Ini judulnya Mari Belajar Tarot Bersama Solusi Tarot Dharma. Ini salah satu guru saya nih. Jadi ini bisa dibilang buku babonnya tarot gitu. Jadi kalau baca buku ini seakan-akan kita tuh ikut workshop tarot, lengkap banget gitu. Walaupun sebenarnya nggak menggantikan workshop, tetap ada nilai plus lah kalau ikut workshop itu. Cuma gitu cukup untuk menggantikan. Jadi kalau mau beli buku ini harganya sekitar 250. Nanti bisa pesen di Facebook ataupun nanti linknya saya kasih lah. Langsung ke penulisnya belinya. Jadi ini buku babonnya tarot. Sebenarnya saya ada 3, cuman yang 2 itu dipinjam tapi nggak dibalikin. Ini jadi kalau pengen memperdalam tarot ini udah cukup gitu, cukup banget. Tinggal tanya-tanya sama penulisnya beres gitu. Ini udah cukup lengkap bahas tentang sinkronisasi, simbolis, sejarah, udah lengkap banget. Atau mau yang versi murahnya ada. Kalau mau memperdalam gitu ya. Ini juga cukup lengkap. Tarotivator judulnya. Nanti judul-judulnya saya WA aja lah. Di WA. Ini harganya kurang lebih 150 udah sama kartu. Di Tokopedia ataupun di Bukalapak. Jadi kalau mau memperdalam tarot, ya tinggal beli bukunya aja gitu. Nanti kalau beli buku ini otomatis dapat kartunya. Jadi 3 buku ini udah luar biasa banget, itu bisa. Satunya lagi ini cuman udah nggak keluar lagi, udah nggak terbit. Yang masih bisa kemungkinan dibeli yang ini sama yang ini kalau mau memperdalam. Ini harganya sekitar 150, bisa beli di Bukalapak ataupun di Tokopedia. Judulnya Tarotivator, nanti saya WA lah judulnya. Atau ini Solusi Tarot Dharma, harganya 250. Ini bisa dibilang babonnya buku tarot. Nggak ada buku tarot yang selengkap ini gitu. Cuman ya harganya juga lumayan gitu. Oke. Oke, Mas Trian. Pak, mungkin saya rasa biar nggak penasaran. Biar nggak penasaran, tadi ada pertanyaan lagi tuh Pak. Nanti siapa? satu lagi nih. Di chat bukan? Di chat ya. Berarti si Dian itu mengambil 3 kartu dalam situasi. Pak Tropik tadi.
Pak Ropik lagi tadi nanya, berarti yang mana ini? Oke. Saya jelasin pelan-pelan. Ketika klien datang dengan misalnya permasalahannya keluarga gitu ya. Permasalahannya keluarga. Singkatnya saya kocokin kartu lah. Si klien itu ngambil kartu. 1, 2, 3, mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan nggak sih ya? Kelihatan. Nah, ini klien udah ngambil 3 kartu dan permasalahannya untuk keluarga gitu. Singkatnya kita buka kartu pertama. Kartu pertama itu terkait yang udah berlalu atau masa lalu. Yang udah klien lakukan apa sih sehingga masalah yang sekarang itu terjadi gitu. Dan kondisi yang dirasa klien itu sekarang apa gitu. Itu di kartu yang kedua. Nah, kartu yang ketiga itu hasil akumulasi ini, 2 kartu ini. Kalau solusinya dijalanin, kurang lebih hasilnya seperti kartu yang ketiga. Dan biasanya kalau kliennya nggak puas dengan 3 kartu, kayaknya enggak deh, gitu. Butuh satu lagi kartu penguat namanya, kartu keempat. Jadi kartu keempat itu kartu penguat solusi, gitu. Nanti ini sebenarnya dibahasnya di sinkronisasi, di simbolis gitu. Mungkin kalau Mas Rofik kurang puas, bisa japri saya lah gitu. Saya rasa cukup Pak ya. Mungkin. Oke, terima kasih Mas Rian atas sharing ilmunya dan berbagi ilmunya dengan kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dan semakin bahagia dan semakin sukses ya. Teman-teman sekalian semua, saya ucapkan juga terima kasih atas kesediaan waktunya telah belajar bareng bersama kita semuanya. Mungkin lain waktu kita agendakan membaca simbol-simbol ya dari kartu tarot ataupun yang lain nanti. Tergantung nanti beberapa trainer yang saya japri untuk meminta bantuan sharing ilmunya ya. Mudah-mudahan semuanya tidak ada halangan rintangan. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Sebagai pembawa acara saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Dan saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arema. Salam satu jiwa. Waalaikumsalam Terima kasih teman-teman.